Di video ini, kalian akan belajar cara untuk membuild Docker image sebuah aplikasi. Hai, it's me Angelo. Jangan lupa cek deskripsi video ini jika ada update yang perlu kalian ketahui. Di video ini juga saya akan mengasumsikan bahwa kalian sudah mengerti konsep dasar Docker. Jika belum, kalian bisa cek video tutorial Docker terdapat di description. Sebagai contoh, saya telah menulis kode web server simple menggunakan programming language Node.js. Saya menggunakan Fastify sebagai web framework project ini. Kita dapat menjalankan web servernya menggunakan yarn start. Kita juga dapat mengecek apakah server yang berjalan dengan GET request ke localhost port 3000. Untuk membuild Docker image, kita perlu membuat Docker file. Docker file ini akan menjadi sebuah instruksi atau resep agar Docker paham bagaimana cara membuild image ini. Sebelum kita menulis, kita harus tahu base image apa yang kita akan pakai. Kalian dapat browsing base image apa saja yang ada di hub.docker.com. Karena project ini menggunakan Node.js, kita akan menggunakan base image Node.js versi 14 Alpine. Kita dapat mulai dengan membuat file bernama Dockerfile di root directory project kita. Kita akan juga menggunakan base image Node 14 Alpine. Kita akan set working directory kita di /usr/app. Anda bisa menggunakan directory lainnya, tetapi saya lebih prefer /usr/app. Kita juga akan mengeset default environment variable node-env menjadi production. Karena ini web server, kita perlu mengekspos port yang dibutuhkan oleh servernya. Dalam kasus ini, kita akan mengekspos port 3000. Step pertama untuk menjalankan program ini adalah untuk menginstall dependencies yang dibutuhkan oleh project ini. Kita dapat mulai dengan mengcopy package.json project kita ke dalam working directory di dalam container. Lalu, kita akan menginstall dependencies yang dibutuhkan dengan menjalankan yarn install. Setelah selesai, kita dapat mengcopy semua source code kita dari lokal ke container dengan menggunakan command copy. Setelah di-copy, kita dapat langsung menjalankan aplikasinya. Untuk memberitahu Docker command yang akan menjalankan aplikasinya, kita akan menggunakan cmd. CMD akan memerlukan sebuah array, setiap value-nya akan dipisah dengan menggunakan spasi. Building the image. Untuk membuild image-nya, kita dapat membuka terminal di project folder kita. Kita dapat tulis docker build-t username/project name :version titik, di mana username adalah username kalian, project name adalah nama project kalian, dan version adalah versi aplikasi kalian. Titik di sini adalah relative path yang menunjuk ke Docker file yang kalian barusan buat. Sebagai contoh, saya akan menggunakan angelan_example-webserver:latest. Setelah dijalankan, Docker akan membuild image-nya dan kita dapat duduk tenang dan tunggu. Setelah selesai, image yang kita buat barusan bisa kita langsung run menggunakan detail yang kita barusan pakai. Frequently asked questions. Mengapa kita copy package.json dulu baru file sisanya? Docker akan meng-cache setiap komen yang kita masukkan ke Docker file. Selama package.json tidak terganti, Docker akan secara otomatis skip stage build dan langsung copy source code-nya. Ini akan mengurangi build time. Kalau kodenya harus di-build, gimana? Kita bisa langsung build dengan menggunakan Docker, tetapi ini akan menyebabkan image Docker kita tidak bersih karena ada bekas-bekas artifacts dari build stage. Kita bisa hanya push aplikasi yang telah di-build dengan menggunakan multi-stage builds. Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda dapat klik di sini atau cek link di description. In any case, jika kalian suka video tutorial ini, jangan lupa klik like. Kalau ada masalah, kalian bisa komen di comment section down below. Dan jika kalian ingin melihat video tutorial selanjutnya, klik subscribe. That's all from me, Angelo. Don't forget to check the description for updates. See you guys on the internet.